Ayo! Kamu nggak apa-apa kan? Revan? Kamu Revan kan yang waktu itu nyelamatin saya di hutan? Makasih ya, kamu udah nyelamatin aku lagi. Kok kamu bisa ada di sini? Kamu masih ingat ya? Ya, aku Revan. Kamu kan memang tahu kalau aku tuh memang tinggal di Jakarta. Kalau kamu kenapa bisa ada di sini? Yang tadi itu siapa ya? Itu omnya Pak Revan. Revan? Bukan Revan kamu, Pak Revan yang lain. Pak Revan itu orang yang ngasih aku tempat tinggal sementara di Jakarta. Oh, kok namanya bisa sama ya kayak aku? Udahlah, kalau itu aku antar kamu ke rumahnya Pak Revan yang namanya mirip kayak aku itu. Tapi aku nggak tahu alamatnya. Di mobil pasti ada STNK, pasti ada alamatnya. Ayo. Makasih banyak ya sekali lagi. Cinta, kok kamu bisa ada di Jakarta? Kamu ingat waktu kejadian kita terjebak di hutan? Ya, aku ingat. Setelah kejadian itu, Bang Jack menghasut warga kalau aku dan kamu berbuat yang enggak sampai kita nggak pulang. Ya ampun. Lalu rumah kami dibakar dan kami diusir oleh warga. Jadi kalian sampai diusir karena aku? Maafin aku ya, Cinta. Ini semua udah takdir. Gak ada yang perlu disalahkan. Terus apa yang terjadi? Lalu bis yang kami tumpangi jatuh ke sungai. Ibu dan adik aku yang paling kecil belum ditemukan. Astagfirullahaladzim. Aku merasa sangat bersalah nih, Cinta. Kalau saja waktu itu aku antar kamu sampai pulang, pasti hal seperti ini tidak akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kamu nggak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Ya. Terus adik kamu yang satu lagi itu? Syukurlah, Utari selamat. Jadi maksudnya Utari ikut kamu ke Jakarta? Iya. Tapi kita berpisah di jalan. Berarti Utari bohong. Dia bilang datang sendirian ke Jakarta karena kangen sama aku. Dasar tuh cewek, kena musibah masih aja bisa cari kesempatan. Ini rumahnya.
Iya. Kok rumahnya besar kayak istana? Waduh, jangan-jangan di rumahnya Revan beneran anaknya Pak Anggodo. Mbak Cinta kemana aja sih Mbak? Dari tadi dicariin sama Pak Revan loh. Maaf Mas, tadi saya nyasar. Untung aja ada Mas Revan ini yang nolongin saya. Mas Revan juga? Cinta, kayaknya kamu udah aman. Ya aku balik dulu ya. Kamu tunggu sebentar aja, biar Mas ketemu sama Pak Revan dulu aja ya. Tapi jangan sekarang ya. Soalnya mobil aku kan parkir di pinggir jalan, jadi aku buru-buru harus ambil mobil aku. Ya udah deh. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Cinta, kamu tuh kemana aja sih? Pak Revan, Mbak Cinta baru aja tadi pulang. Dianterin sama orang, namanya juga Revan Pak. Revan. Untung aja ada dia. Kalau enggak... Kalau enggak? Enggak apa-apa kok Pak. Cinta, ini kayaknya ada sesuatu yang kamu tutupin dari aku. Ayo, kamu harus cerita sama aku. Ini kenapa ada mobilnya Om Viko ya? Nah, itu juga yang bikin saya heran Pak. Tadi yang bawa mobil ini Tuan Viko. Tapi waktu pulang, yang ada di dalam mobil malah Mbak Cinta sama Mas Revan itu Pak. Cinta, kamu harus cerita sama aku ya. Ada apa? Pak Ujang. Ya Pak. Tolong tinggalin kami berdua ya. Oh, siapa? Ya, makasih ya Pak. Ya Pak. Ada apa Cinta? Jadi Mbak Irina ngajakin aku pergi. Terus aku nggak dianterin pulang. Terus tiba-tiba ada yang jemput aku Pak Viko. Tapi Pak Viko mau memperkosa aku. Irina, kenapa kamu tinggalkan Cinta di halte? Karena dia jahatin Erina, Papa. Dia katain Erin jelek. Cinta, apa benar yang dikatakan Irina? Kamu bicara seperti itu? Ya Allah, kalau aku kasih tahu papanya Pak Revan bahwa itu tidak benar, pasti Mbak Irina kena marah lagi. Papa kan bisa lihat sendiri. Dia tidak menjawab kan? Itu berarti dia benar-benar bersalah. Tidak. Cinta memilih untuk diam tidak berarti dia mengaku salah. Artinya, dia tidak mau menyalahkan Erin. Itu aja. Kok Papa malah belain anak kampung ini sih? Karena Papa tahu persis sikap anak Papa. Sebagai hukumannya, semua fasilitas yang Papa berikan kepada kamu harus kamu kembalikan. Handphone, kredit card, kunci mobil, taruh di meja. Erina itu anak kita. Masa hanya karena perempuan yang gak jelas, yang cuma numpang tinggal di sini, Papa bersikap seperti itu sama anak kita sendiri, Pak. Kalian semua harus tahu, ini masalah kebenaran. Kalau disuruh pilih antara anak dengan kebenaran, saya selalu akan memilih kebenaran. Paham?
Hukuman ini berlaku untuk 1 minggu. Tidak ada yang boleh membantu Erina. Kalau sampai ada yang bantu, semua kena hukuman yang sama. Ayo, mana? Handphone? Viko, saya nggak mau dengar ada kejadian seperti ini lagi. Kalau sampai saya dengar, saya sendiri akan bawa kamu ke polisi. Maaf kakak ipar, saya janji akan berubah. Cinta, kalau sampai ada yang ngerjain kamu lagi, bilang sama saya. Iya, Pak. Lu tahu nggak? Cinta ada di Jakarta. Sekarang hidupnya udah enak banget, bro. Dia tuh sekarang tinggal di rumah Revan yang asli. Anaknya Pak Anggodo. Maksud lu cinta kakaknya Utari yang waktu itu lu tolong? Ya. Lu serius, Bay? Ya serius lah, masa gue bohong, bro? Gile ya, beda nasib. Ada yang masih ngubur-ngubur lu. Malah kakaknya duluan ketemu Revan yang asli. Sabar ya, Bay. Tenang aja, ada kita kok ya. Gak bodo amat. Loh, Erina, kamu nggak kuliah? Gimana mau kuliah, Mam? Masa iya Erin harus naik angkot ke kampus? Mau ditaruh di mana muka Erin di depan temen-temen? Secara Erina, anak Anggodo, pengusaha terkenal, harus naik angkot kemana-mana. No way! Iya, itu papa kamu juga kebangetan ya. Bukannya belain anak sendiri, malah belain anak kampung perempuan dusun kayak begitu. Aduh. Benci banget dia sama Cinta. Terus kita harus gimana dong, Mam? Mana Erin kan ada outing sama teman-teman Erin. Masa iya harus cancel semua cuman karena anak dusun gitu? Kamu sabar aja dulu ya. Sebenarnya mama pengen bantu kamu, tapi kan kamu tahu nggak boleh sama papa. Tenang aja, ponakanku sayang. Kita akan balas semua rasa sakit hati kamu sama Cinta. Dan Om nggak akan biarkan perempuan dusun itu menginjak-injak martabat kita semua. Ya Allah, Pak Revan sudah sangat baik memberikan aku tempat tinggal sementara di sini. Tapi bagaimana dengan Utari ya? Di mana dia berada ya Allah? Semoga aja Utari bisa makan dan beristirahat di Jakarta. Dan semoga dimanapun Ibu dan Dini berada, mereka juga selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Cinta, kamu kan tamu di sini. Kok bersih-bersih? Nggak apa-apa, Pak. Emang udah kerjaan saya di kampung. Saya mau minta maaf sama kamu soal kejadian tadi malam. Iya, udah saya maafkan kok. Makasih ya, Cinta. Sekarang kalau kamu nggak keberatan, saya mau minta tolong sama kamu. Bantu apa, Pak? Itu kipas di kamar saya udah kotor. Saya nggak sempat bersihin.
Kalau boleh, tolong kamu bersihin kipas itu ya. Iya, Pak. Oke, yuk. Nah itu tuh, kipasnya. Kipasnya dibawa keluar aja, Pak. Saya benerin di halaman. Oh jangan, kamu bersihin aja di sana. Kamu gak usah khawatir. Saya nggak ikut masuk kok. Saya tunggu di sini ya. Silakan. Gimana rasanya? Enak kan? Tolong! Ibu! Erina tolong! Mbak Inul! Mbak Inul! Ya ampun! Cinta! Wah, Cinta! Kok bisa gini sih? Ih, ngapain sih Inul? Ikut-ikutan aja deh. Ya ampun Non Erina, kok jahat banget sih? Bukannya nolongin malah liatin aja. Ini kan hampir masuk badan Cinta gimana? Bahaya tau Non. Ah, biarin aja, biar dia tahu rasa. Ya nggak, Mam? Bule kampung. Kamu nggak usah bela-belain dia ya. Kok Nyonya jahat sih? Nanti Nul bilangin loh sama Tuan Besar. Coba aja kalau kamu berani. Gak apa-apa kan? Bisa kayak gini sih, hati-hati lain kali. Makasih ya, Mbak. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi mendekati rumah keluarga Pak Revan. Iya Pak, saya ngerti. Saya juga kan bisa baca surat ini. Kalau ini terjadi, kamu akan kami masukkan ke penjara lagi. Iya Pak. Sekarang aku harus cari cara lain untuk deketin Revan. Apapun yang terjadi, Revan harus jadi milik aku. Ya Beb, I miss you too. Beb, gimana kalau malam ini kita jalan-jalan? Boleh banget dong sayang, apalagi sama kamu, kenapa enggak? Nih, aku tuh punya ide romantis nih. Gimana kalau nanti kita ke pantai? Nah, kita berdua beli 1 air kelapa, pakai 2 sedutan. Gimana? Romantis kan? Katanya mau romantis-romantisan. Masa gaya pacaran ala pembantu gitu sih? Mendingan sekarang aku telepon restoran yang paling mahal, paling mewah. Nanti kita candlelight dinner, gimana? Kita makan berdua gitu loh sayang. Ya, boleh sih, boleh. Setuju kan? Gak apa-apa. Ya udah, nanti aku telepon kamu lagi karena aku harus booking tempatnya dulu sayang. Oke? Ya udah, bye. Bye. Tunggu bisa Mulai lagi. Apa? Cengengesan lagi, ketawa-ketawa. Keluar. Pak, ini tuh namanya investasi modal Pak buat masa depan bayi. Masa depan kan? Bukan sekarang kan? Sekarang yang penting kamu keluar. Ayo. Ya Pak, dorong tapi jangan di sini Pak, reputasi bayi.
Kalau memang kamu nggak mau rusak reputasinya, ya, jangan ngambil uang dari kasirnya. Karena mulai sekarang, Papa yang akan jaga. Ngerti? Apa tahu nggak, aku tuh punya rencana yang baik buat masa depan kita. Nah, ini kan sekarang restoran kan masih biasa. Nanti aku mau jadikan dia bintang 5. Ini kita buka jadi hotel sekalian. Ide bagus tuh, ide bagus. Tapi Papa pikir yang paling dekat itu daripada masa depan adalah masa sekarang. Dan masa sekarang, ya, coba kamu lihat sana. Ya, kamu lihat kan meja yang kotor sebelah sana? Kamu bersihkan meja itu sampai bersih. Sekarang itu. Coba. Bayu. Iya. Kamu siapa? Style Bayu kayak gini, Papa suruh bersihin meja. Nggak salah nih, Pak. Oh, kamu takut ya reputasi kamu rusak di depan pelanggan yang perempuan-perempuan cantik itu? Iya dong, Pak. Iya, Pak. Tapi ingat ya, kamu bisa tampil sekeren ini, itu hasil dari kerja kita di resto ini. Ya? Oleh karena itu, sekarang itu kerja. Yang nanti aja. Ya? Sekarang tuh, coba kamu beresin ya, meja sebelah sana. Dinner malam ini enak banget ya sayang. Ya, enak banget. Beneran. Makasih ya sayang sekali lagi. Oh ya, sama-sama sayang. Kamu kenapa keringetan sayang? Kamu sakit? Aku nggak sakit, mungkin karena makanan tadi tuh ada paprikanya jadi. Oh iya, kamu jangan sampai sakit ya sayang. Ya sayang, makasih ya. Semuanya 2.400.000, Pak. Hei, kenapa kasih bilang ke saya? Kan Bapak yang makan, berarti Bapak yang harus bayar. Kalau di Jakarta itu Revan nggak pernah bayar. Jalan-jalan, makan atau apapun, semuanya ditanggung sama kantor. Ya ampun sayang, aku kagum banget sama kamu. Maaf Pak, tapi semua bilnya harus dibayar di tempat. Mbak ngeremehin kita berdua ya? Mbak pikir kita berdua nggak mampu bayar makanan di sini? Pacar saya kan udah bilang kalau bilnya itu dikirim ke kantor. Kalau Mbak nggak percaya, Mbak boleh pegang kartu kredit saya. Dompet saya isinya kartu kredit platinum semua. Mbak pegang salah satu dari kartu kredit saya. Kalau emang bilnya nggak dibayar sama kantor pacar saya, Mbak boleh gesek kartu kredit saya. Maaf Mbak, tapi alamatnya di mana ya? Mbak masih nggak tahu juga. Pacar saya ini Revan, anaknya Pak Anggodo. Anaknya Pak Anggodo? Masih belum tahu juga Pak Anggodo itu siapa dan nggak tahu kantornya di mana. Maaf Bapak dan Ibu atas ketidaknyamanannya. Uangnya akan langsung kami ambil besok ke kantor. Sekali lagi kami minta maaf. Ayo sayang. Silakan. Sayang, I'm really sorry about what happened just now ya. Sayang, tenang aja. Itu salah mereka, bukan salah kamu kok. Wah, oke. Anyway, thank you loh. Buat dinner malam ini. Kamu romantis banget. Sama-sama sayang. Mobil aku udah sampai. Kamu parkir di mana sayang? Aku parkirnya lumayan jauh dari sini sayang. Parkiran VIP. Oh gitu. Yaudah kalau gitu aku duluan ya sayang. Iya sayang. Kamu nanti kalau udah sampai telepon aku ya. Oke. Hati ya. Bye. Bye. Ya, ini Pak. Iya. Parkirnya VIP gue beda, Jess. Tinggal nyebrang doang tuh jalan. Pangkalan ojek. Angin alami. Perempuan seperti kamu harus diusir dari kampung ini. Ayo kita usir! Usir! Usir dia! Udah jelas-jelas kita diusir dari kampung gara-gara si anak pungut ini. Tari banyak orang. Kenapa sih ibu selalu aja belain dia? Ya Allah,
Ibu! Ibu! Ibu jangan tinggalin Cinta, Ibu! Ya Allah. Kalau emang ibu sama Dini masih hidup, pertemukan aku ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Hamba ingin cepat-cepat pergi dari sini. Cinta. Pak Revan, Kamu pasti habis dikerjain lagi ya sama Om Viko dan Erina. enggak ada yang ngerjain saya kok Pak. Aku udah bilang sama kamu, kalau aku paling nggak bisa ngelihat wanita itu nangis di depan aku. Kamu nggak bisa bohong sama aku. Kamu tahu karena apa? Karena air mata kamu itu ngejelasin semuanya, Cinta. Aku yakin sampai sekarang kamu masih mau berjuang karena kamu yakin kalau ibu sama adik kamu masih hidup sampai sekarang. Iya kan? Dan aku yakin suatu saat nanti kamu akan ketemu lagi sama adik kamu dan ibu kamu. Amin, Pak. Sama seperti aku yakin kalau suatu saat nanti aku sama keluarga aku bakalan ketemu lagi sama adik aku. Emang Bapak punya adik juga? Tapi dia hilang. Mudah-mudahan adik Bapak segera ditemukan juga ya. Amin. Akur banget mereka. Ini mencemaskan. Gak biasanya Revan dekat dengan perempuan begini. Aku harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Duh, gimana nih bro? Lu kenapa lagi? Bini gue lagi sakit, gue bingung mau bawa ke rumah sakit, gak punya duit. Lu bikin kartu miskin, apa kek? Anterin gue ke Mampang, Bang. Sama gua aja. Waduh, dia ini kan yang pernah mergokin gua waktu pas gua bawa kabur motor ini dari depan warkop itu. Ah, sama dia aja, Mas. Gua kan tadi bilang, bini gue lagi sakit, gue gak bisa. Mampang jauh lagi. Wah, John, jauh apanya? Mampang, lu kan mau motor, John. Yo Bang, udah buruan anterin gue ke Mampang. Aduh, gimana nih? Mati gua. Kayaknya dia benar-benar mau naik ke motor gua jadinya. Helmnya mana? Nih, lu pakai nih. Ya udah dah, terpaksa. Mudah-mudahan aja dia lupa. Ya Bang, buruan. Ya Bang, buruan. Ya. Ke Mampang ya Bang? Iya, lu tenang aja. Gue cari jalan-jalan pintas. Yang penting gue cepet nyampe di sono. Gue hafal jalan sini. Gue gede di jalan. Perasaan aku nggak asing sama motor ini. Rem sama klakson mirip banget sama motor gue. Wah, helm gue nih. Wah, beneran nih ini motor gue. Bang, motor gue nih. Lu dapat dari mana nih motor? Hah? Lu kalau lapor polisi, ini motor gue kan? Woi,
sotoy lu. Motor lu ngaku-ngaku motor banyak yang Dan sama. mas motor gue stiker yang gak ada duanya nih. Lu maling, gue lapor polisi lu beneran. Apaan lu lapor polisi? Gue bukan maling. Duduk aja diam. Maling. Tolong mas. Duduk bantuan lo. Mau kan lu diam gue nih. Gue jatuhin nih. Gue jatuhin nih. Stop. Sekarang gue tanya sama lu. Lu ini siapa? Terlaluan lu. Lu gue lapor polisi lu. Laporin aja kamu lu. Woi, helm gue balikin. Helm gue. Cih, ini gak ada. Revan? Revan? Tari. Kok kamu masih di sini sih? Bukannya harusnya kamu di luar negeri ya? Revan, tunggu. Kamu jangan-jangan bohongin aku? Iya, kamu bohongin aku. Ya, aku tuh gak jadi keluar negeri. Dan ini semua gara-gara kamu, tau gak? Kok kamu nyalahin aku sih? Justru gara-gara kamu aku jadi ditahan sama polisi. Kamu ditahan sama polisi? Kok bisa? Iya, jadi pas aku masuk ke rumah kamu, mama kamu tuh langsung manggil satpam buat laporin aku ke polisi. Masa aku dikira maling sama mama kamu? Dia ketemu ibu gue. Gue aja gak pernah ketemu ibu gue. Oh, pasti yang dimaksud ibunya Revan asli nih. Revan, kamu diem aja sih? Kamu gak mau minta maaf? Enak aja, ngapain aku minta maaf sama kamu? Justru kamu udah minta maaf sama aku. Gara-gara kamu aku gak jadi keluar negeri. Kok gara-gara aku sih? Ya, gara-gara kamu. Pantesan aja mama aku ngusir aku di rumah. Karena pikir aku punya hubungan sama orang miskin. Sekarang kamu lihat nih. Motornya tekan kubur nih, aku harus bawa. Oh gitu ya. Ya udah maaf deh, kan aku nggak tahu. Berarti sekarang kita nggak punya tempat tinggal dong? Revan, please bantuin aku dong. Aku tuh sama sekali nggak tahu Jakarta, Revan. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Punya uang berapa? Nggak punya. Untung aja kamu tuh perempuan ya. Karena aku tuh punya satu prinsip. Kalau perempuan dalam masalah atau musibah harus ditolong. Maksud kamu? Udah, sekarang aku bawa kamu ke kosan yang murah-murah aja ya. Bantu dorong. Ayo. Dorong? Iya. Mau nggak? Iya, udah deh. Ayo. Nih. Pelan-pelan ya. Tuh aja orang. Bu, ini motor saya tinggal sini sebagai jaminan ya. Besok saya janji saya akan tebus. Tapi beneran ya, besok harus dilunasi. Iya, Bu. Ini kuncinya. Mudah-mudahan betah. Saya tinggal dulu ya. Revan, makasih ya. Kamu udah perhatian banget sama aku. Ya, sama-sama. Udah, kamu masih capek kan? Istirahat deh. Iya, udah. Sampai ketemu ya. Dadah. Ya. Dadah. Hati-hati ya. Ya.
Cinta, Cinta. Ya, Pak. Kamu ngapain? Ini, aku mau naruh anak burung di atas. Tunggu. Jangan naik dulu ya kamu ya. Kamu jangan naik dulu, oke? Ya, saya ke sana. Yang ini burungnya. Nih, Pak, lucu banget kan? Kasian ya. Sini, aku yang bawa ke atas. Nih. Kamu nggak berani ya? Enak aja nggak berani. Berani kok. Ayo, kata kamu mau naruh di atas. Iya. Ya kamu pegangin tangganya ya. Hati-hati ya, Pak. Tuh kan bisa. Makanya jangan meremehkan. Makasih ya, Pak. Pasti anak burungnya senang ketemu sama ibunya. Soalnya kasihan kalau terpisah. Seperti aku dan ibu. Kamu tenang aja ya. Aku yakin kok. Kamu pasti akan ketemu lagi sama ibu kamu. Amin. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tangganya biarin di sini aja. Nanti saya minta satpam biar ambil bawa ke belakang. Kamu masuk aja. Iya, makasih ya, Pak ya. Iya, sama-sama. Kakak lihat sendiri kan, Kak. Makin lama, Revan tuh makin perhatian sama cewek itu. Kemarin mereka berdua-duaan di belakang. Terus barusan dia naik pohon cuman gara-gara cewek itu. Iya, bisa bahaya kalau sampai Revan suka sama perempuan dusun itu. Kita harus nikahkan dia, Kak. Iya. Kita harus buat acara di rumah ini. Kita undang perempuan-perempuan cantik yang berkelas dan berstatus sosial yang sama dan tidak kalah dari keluarga kita. Biar Revan memilih salah satu dari mereka. Tapi kakak harus bicara dulu sama Revan. Kamu tenang aja. Revan. Revan, tunggu sebentar, mau bicara sama kamu. Kamu tahu nggak, Mama tuh sama Om Viko lagi mikirin kamu, sayang. Mikirin aku?
Iya, mikirin masa depan kamu. Mikirin kira-kira siapa ya yang bakalan jadi calon istri kamu nantinya. Mama. Serius, Ma? Tuh, itu tuh. Mama udah tahu, pasti kamu akan bilang gitu. Kamu pasti akan bilang, Mama, aku tuh belum mau menikah, belum siap menikah. Aduh Revan, kamu tuh juga harus pikirin Mama dong. Mama kan juga pengen cepet punya menantu, pengen tahu rasanya menggendong cucu. Gini ya, Ma, Om. Aku itu permasalahannya, aku belum nemuin yang tepat buat aku, Ma. Udah gitu aja. Makanya Revan, Om sama Mama mau bantuin kamu. Iya, kamu tenang aja. Mama tuh nanti mau panggil beberapa wanita cantik yang berkelas untuk kamu. Nanti kamu bisa seleksi sendiri. Kalau ada yang kamu suka, cocok buat kamu, kamu bisa nikah sama dia. Ma, gini ya, Ma. Memilih calon istri itu, Ma, nggak segampang itu, nggak kayak memilih supermodel, Ma. Revan, kamu jangan buat mamamu jadi sedih dong. Kamu temui aja mereka dulu ya, buat mama. Mau ya? Asal itu bikin Mama seneng, Revan akan lakuin. Tapi cuman ketemu doang kan, Ma? Ya. Terima kasih ya sayang. Ya udah, Revan ke atas dulu ya. Naik dulu ya, Om. Kamu memang hebat, Kak. Aku ini ibunya Revan. Aku bisa mengendalikan anakku sendiri. Sekarang, kita tinggal cari perempuan yang pas buat Revan. Ada nih satu, Kak. Dia pasti cocok buat Revan. Dan juga cocok sama kita berdua. Oh ya? Mana yang orang restorannya? Dari pagi gue nunggu belum datang juga. Wah, bahaya nih kalau sampai dibawa billingnya ke sini. Pak Anggodo. Pagi. Wah, hebat banget ya tuh orang. Kelihatan orangnya baik juga. Permisi, Pak. Ya. Maaf, ini ada beberapa berkas yang perlu Bapak tanda tangani. Oke. Mana, Nek? Ini aja? Iya, sama ini. Ini apaan? Tadi ada orang restoran yang menagih billing makan malam 2,4 juta atas nama Pak Revan sama pacarnya, Pak. Ya udah. Tolong kamu handle aja ya. Iya, baik Pak.
Makasih, Pak. Pak? Telepon. Silakan coba. Enggak, Pak. Mau order minum? Enggak. Aku lagi diet. Jadi, kapan Papa mau dikenalin sama pacar kamu yang baru ini? Hah? Pacar baru? Maksud Papa, barusan itu Papa bayar tagihan makan malam kamu dengan pacar kamu sebanyak 2,4 juta. Papa pengen tahu siapa perempuan itu. Dan lain kali, kalau bisa jangan bikin malu Papa lah. Kamu makan cuma segitu aja, masa dibebanin ke kantor? Kan Papa malu masih stres Papa. Tapi sekarang kita ngomongin dia aja. Cantik nggak orangnya? Enggak, wow, Pak. Bapak dengerin dulu ya. Revan memang akhir-akhir ini sering makan malam, ya. Cuman nggak sama pacar, Pak, karena Papa kan tahu sendiri, Pak. Revan belum punya pacar. Iya, bisa jadi memang belum jadi pacar. Cuman kan enggak, ada cowok ngajak pergi ceweknya makan di restoran dan dia tagihnya ke kantor kita. Dan dia pakai nama Revan gitu maksud Papa. Pinter banget itu orangnya. Dia nggak punya uang, tapi dia ngaku-ngaku Revan. Dan dia ajak makan ceweknya. Hebat. Ya udahlah. Nanti kalau udah saatnya, kamu jangan lupa kenalin sama Papa. Pak, come on, Pak. No. Yaudah Pak, aku mau ke atas dulu. Aku mau ngerapin kerjaan di kantor ya. Oke. Nanti Papa naik. Iya. Pokoknya gue harus tunggu orang restoran tuh datang sampai kantor ini tutup. Pak, tunggu Pak. Bapak dari Orange Cafe and Resto ya? Iya, saya dari Orange Cafe Resto. Oh, berarti udah dibayar dong? Oh iya, sudah dibayar Pak. Bapak Pak Revan? Saya Revan. Saya Indra Pak. Bagus. Tadinya saya tunggu Bapak di luar, tau-taunya Bapak udah masuk aja. Oh iya Pak, sebenarnya saya tadi mau masuk lagi dalam, sama kartu kredit ketinggalan di mobil Pak. Oh ya udah kalau gitu kasih ke saya aja. Ya, sebentar ya Pak. Ini Pak, kartu kreditnya. Terima kasih banyak ya. Kalau gitu saya permisi ya Pak. Oh, sebentar. Nggak usah Pak, nggak usah. Beneran? Beneran, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau gitu saya balik lagi ke kantor ya. Hati-hati. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. $2,4 juta. Itu semua udah dibayarin? Iya, gue itu juga sebenarnya nggak enak nih. Mana ya? Lebih baik lu berhenti jadi Revan. Gimana? Ya kan? Berhenti gimana? Ini semua kan gara-gara kalian juga. Gue sendiri sebenarnya nggak ada niat juga kok dari Revan. Iya ya. Ya terus lu mau sampai kapan bohongin banyak orang? Sabar. Sebentar aja lagi. Lu tuh yakin Jessica bakalan jatuh cinta sama gue. Lama lagi. Bye. Bye. Bye.
Mbak, ini buat acara apa sih? Katanya sih acara seleksi buat cari calon istri buat tuan muda. Kok ada ya Mbak cari calon istri pakai seleksi? Di mana-mana kan sekarang cewek yang dilamar. Ya kan Mbak? Tapi masalahnya tuan muda itu kan ganteng, terus kaya raya. Pasti banyak banget cewek-cewek yang mau sama dia. Nah, mungkin cara gampangnya kayak gini, dikumpulin cewek-cewek, tinggal pilih deh tuan muda yang mana yang cocok. Tapi kan kasihan perempuannya, jadi kayak barang. Siapa yang menarik, siapa yang dipilih. Harusnya itu kan hubungan perempuan sama laki-laki berdasarkan perasaan. Tapi itu kan buat orang kayak kita, Cinta. Kalau buat mereka mah, yang penting kedudukannya sama, sederajat. Kita doain aja ya. Semoga Pak Revan dapat orang tepat. Istri yang baik, soleh, dan sayang sama keluarganya. Amin. Semoga. Cinta. Pak Revan. Halo. Cinta, aku ke dalam dulu ya ambil gelas. Permisi, tuan muda. Iya, Mbak Ino. Cinta, aku yakin kok. Kamu pasti bingung kan kenapa aku ngizinin Mama untuk ngelakuin semua hal ini. Maaf Pak Revan, saya nggak bermaksud untuk menyinggung Pak Revan. Oh enggak. Maksud aku nggak kayak gitu. Aku yakin kok kalau pertanyaan itu nggak keluar dari mulut kamu, bakal keluar dari mulut orang lain. Gini, kamu harus tahu satu hal, Cinta. Jadi Revan itu sulit. Tiba-tiba aja bisa banyak cewek yang mendadak ngejar-ngejar aku. Suka sama aku, sayang sama aku. Tapi aku tahu kalau semua itu cuma sandiwara. Mereka nggak beneran sayang sama aku. Mereka itu cuma sayang sama hartanya Papa. Dan sampai semua itu habis, maka cinta mereka juga akan habis. Tapi Pak, maaf ya kalau saya lancang. Menurut saya, cinta itu nggak akan pernah habis. Cinta pasti akan terus mengalir. Semakin banyak kita memberikan cinta kepada orang lain, maka semakin banyak juga cinta kembali kepada kita. Cinta itu nggak akan pernah habis. Kalau cinta itu habis, itu namanya nggak ada cinta, Pak. Tapi cinta yang barusan kamu sebut itu cuma muncul di puisi. Nggak akan pernah hadir dan nyata di dalam kehidupan nyata kita. Ada, Pak. Cuma kita harus mencarinya. Percaya deh sama aku. Nggak akan ketemu. Pak, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dengan hati yang tulus, maka semesta akan mendukung kita. Mestakung. Mestakung? Apa itu? Mestakung itu singkatan dari alam semesta mendukung. Alam semesta mendukung? Coba singkatannya apa? Mestakung. Mestakung. Kamu kayaknya mengenal cinta dengan baik deh.
siapa orang yang mengenalkan kamu dengan cinta itu? Bukan dari laki-laki, Pak. Tapi dari puisi-puisi saya. Kamu nulis puisi? Iya. Dulu pas SMA. Tapi sekarang udah enggak kok, Pak. Cinta, ternyata hatinya sangat lembut. Oh ya, saya mau ke belakang dulu ya, Pak. Mau bantu Mbak Inul. Oh iya, silakan. Om, aku minta seleksi ini dibatalin, Om. Loh, kenapa Revan? Ini Om udah undang perempuan yang cantik-cantik buat calon istri kamu. Om, nggak seperti ini caranya cari istri, Om. Om ngerti kan, Om? Ini cantik-cantik loh. Nggak bisa, Om. Om, aku mau... Hei, ada apa ini? Ini Kak, Revan mau membatalkan seleksi calon istri buat dia. Kenapa, Revan? Gak bisa dibatalin gitu aja dong. Mah, aku percaya wanita itu bukan barang yang bisa dipilih-pilih dan diseleksi kayak gini, Mah. Aku cuman butuh wanita yang bisa mencintai aku dengan tulus. Udah itu aja, Mah. Revan, kamu jangan bercanda ya. Gimana bisa acaranya mau dibatalin? Kamu jangan bikin malu Mama. Aku nggak bercanda, Mah. Om, dan aku sudah memutuskan aku akan mencintai wanita yang bisa mencintai aku dengan tulus. Revan, ponakanku yang tersayang. Zaman kayak gini mana ada perempuan segitu? Gak ada. Ada, Om. Dan aku akan menemukan dia. Aku minta Om sama Mama, please, jangan undang siapapun ke rumah ini karena aku nggak mau ketemu sama mereka. Kamu hebat. Gara-gara kamu acara seleksinya batal. Aku nggak bermaksud begitu. Ya, tapi mungkin emang Pak Revan tahu mana yang terbaik buat dia dan masa depan dia. Iya, tapi karena tuan muda dengerin kata kamu, makanya jadi batal. Coba kalau nggak dengerin, nggak jadi batal tuh acara. Cie. Udah nggak usah dipikirin. Kita harus cari tahu siapa orang yang merubah pikiran Revan kayak begini. Mam! Mam! Aku tahu, Mam, siapa orangnya. Siapa? Ya siapa lagi kalau bukan perempuan kampungan itu? Cinta? Pak Revan, Pak Revan mau makan sekarang? Biar saya siapin ya? Nggak usah. Kamu tapi udah selesai. Udah, tinggal siapin makan aja, Pak. Nggak usah kalau gitu. Sekarang kamu siap-siap ya. Aku mau ngajak kamu pergi. Pergi?
kemana, Pak? Nanti kamu juga tahu kok. Nih, aku minta kamu pakai ini. Aku minta kamu pakai ya. Aku nggak mau ada penolakan. Dipakai. Mbak, saya mau fettuccine beefnya 1. Terus smoked sausage-nya 1. Sama minumnya ice lemon tea. Ya. Kamu mau makan apa? Mbak, di sini ada nasi uduk nggak? Maaf Mbak, kami tidak menjual nasi uduk, kami hanya menyediakan western food. Kamu mau makan nasi uduk? Yuk. Kita mau kemana? Mau makan nasi uduk. Makasih ya, Pak. Tapi Bapak yakin Bapak mau makan makanan kayak gini? Cinta, kalau kamu bisa, kenapa aku nggak bisa? Ya. Ini pesanannya. Oh ya, Pak, ada pisau? Maaf Pak, kami adanya garpu doang Pak. Oh, ya udah, makasih ya Pak. Silakan. Pak, saya nggak makan pakai ini. Loh, terus kamu makannya pakai? Saya makan pakai tangan. Pak. Tangan. Sebagai apa? Bisa. Au, au. Panas ya ternyata ya. Bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu sering makan makanan kayak gini? Iya Pak, pas di kampung. Ini enak loh, serius. Bagus kalau Bapak suka. Coba pakai sambal Pak, enak sambal. Oh, iya, iya, iya. Sambalnya pedes banget ya? Cinta. Tari. Apaan sih? Nggak usah. Kamu baik-baik aja kan? Kamu yang waktu itu masuk ke bis terus tenggelam bareng mereka kan? Dan kamu yang lompat dari bus dan ninggalin keluarga kamu dari musibah itu kan? Kan aku udah bilang aku cuma berusaha buat nyelamatin diri. Cinta, kamu katanya mau nyari ibu sama Dini. Terus kenapa sekarang kamu malah berduaan sama dia di sini? Seru nafik. Bukan gitu, Tari. Pak Revan ini yang bantu aku nyari ibu sama Dini. Udah itu aja kok, nggak ada yang lebih. Kamu manggil dia Pak Revan. Namanya sama Revan anaknya Pak Anggodo. Ya ampun. Ya nama sih boleh-boleh aja sama. Tapi sayang ya, nasibnya beda. Ini Pak Revan anaknya
baik-baik aja kan? Kamu nggak apa-apa? Ya jelas dong, aku baik-baik aja. Malahan aku tuh udah ketemu sama rumahnya Pak Anggodo. Plus aku juga udah ketemu sama Revannya langsung. Pasti ada yang pura-pura jadi aku. Jangan-jangan cowok yang dimaksud Utari ini adalah orang yang ngirim bil restoran ke kantor. Seru juga nih. Terus gimana tanggapan dia ke kamu? Oh ya jelas dong, dia langsung kenalin aku Utari gitu loh. Oh iya terus ya Cinta, aku tuh dikasih rumah sama Revan. Kamu tahu nggak, rumahnya tuh gede banget kayak istana. Aku senang dengarnya. Terus kalau kamu udah ketemu Revan, kamu mau apa lagi Tari? Yang pasti aku mau nikah sama Revan. Secara kan Revan itu orang kaya, terus dia ganteng, cocok banget kan sama aku. Aku tuh cantik, jadi ya dia nggak mungkin nolak aku gitu aja. Aku selalu doain yang terbaik Tari buat kamu. Ironis sekali nasibnya Utari. Dia penuh dengan angan-angan, malah cinta yang penuh dengan ketulusan. Tanpa dia tahu, dia sudah tinggal bersama aku. Oh iya, kamu sendiri sekarang tinggal di mana? Sekarang aku tinggal di rumahnya Pak Revan. Emangnya rumahnya muat buat kamu tumpangin? Tari, kamu jangan bilang begitu. Iya, secara dari pemilihan tempat makannya aja tuh kayak gini. Ya paling rumahnya juga nggak lebih dari 2 kamar, terus kamar mandi sama kamar tidurnya tuh nyatu jadi satu ya kan? Betul sekali. Rumah aku memang kecil, tapi hati aku sangat luas. Dan kalau kamu mau tinggal di rumah aku juga boleh kok. Oh, nggak usah. Aku kan udah dikasih rumah sama Revan. Ya udah Tari, kalau gitu kamu udah makan belum? Kamu mau makan apa? Kamu makan bareng kita aja ya. Kalau aku ikutan makan di sini, pasti dianggap rendahan juga sama seperti mereka. Oh, nggak usah Cinta. Kebetulan aku udah ada janji makan malam sama Revan. Tadi aku kebetulan aja lewat sini, terus aku lihat kamu. Jadi aku samperin deh sekalian mau nanya kabar kamu gimana. Yaudah kalau kayak gitu, aku jalan dulu ya. Oh iya Tari, kita bisa atur waktu kok kalau kamu mau ketemu. Kamu bisa simpen nomor teleponnya Pak Revan, terus nanti kamu telepon dia. Boleh kan Pak Revan? Oh, nggak usah. Gini ya Cinta, sekarang kan aku udah ketemu sama Revan. Terus kayaknya aku udah nggak ada urusan lagi deh sama kamu. Takutnya ntar kalau misalkan Revan tahu aku punya saudara pungut kayak kamu, dia jadi ilfil lagi ya kan? Ya udah, selamat makan. Kamu yang sabar ya. Ayo, dilanjutin makannya. Ini pertama kalinya aku makan pakai tangan aku. Maksudnya bener-bener pakai tangan aku. Dan ini makanannya enak banget. Jadi kamu harus makan yang banyak sekarang, oke? Enak kan Pak? Bapak suka nggak makanannya? Suka banget.